Indonesia telah menjadi salah satu negara yang aktif dalam diplomasi politik keamanan. Indonesia menjadi negara yang banyak mengirimkan pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya kontingen yang diberangkatkan, baik dalam misi penjagaan ataupun dalam misi pemantauan. Dalam hal ini, Indonesia memenuhi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sebagai ajang dalam mendekatkan diri dengan negara lain di dunia, terutama di negara di mana pasukan perdamaian ditempatkan. Maka dari itu, ini akan mengkaji tentang bagaimana diplomasi politik keamanan ini diputuskan dan apa yang menjadi alasan Indonesia melakukan praktik diplomasi publik yang dijalankan oleh pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan teori Snyder, internal setting mencakup tentang cara kerja masyarakat, karakter atau perilaku masyarakat dalam suatu negara, ciri utama dan fungsi organisasi kemasyarakatan. Sedangkan external setting mencakup tentang kondisi dan faktor berbeda di luar batas negara, termasuk faktor dan kondisi yang berhubungan dengan wilayah suatu negara, serta tindakan dan reaksi dari negara lain. Berikut ini penjelasan mengenai alasan Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri dengan mengirimkan pasukan perdamaian di bawah naungan PBB dalam kajian internal dan external setting. Jika kita mengkaji kebijakan ini menggunakan internal setting, alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan ini yakni untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia sebagai perwujudan dari politik bebas aktif yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, yang dimana sudah dijelaskan juga bahwa dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga pernyataan ini menjadi motivasi Indonesia dalam membuat kebijakan politik luar negeri dengan mengirimkan pasukan perdamaian tersebut. Yang kedua, Indonesia menjadikan hal ini sebagai sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional. Dan hal ini termasuk ke dalam ciri-ciri utama dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam internal setting, teori Snyder. Yang ketiga, secara strategis dan ekonomis, partisipasi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Dan dalam bidang ekonomi, di mana ada beberapa produk Indonesia yang digunakan dalam MPP PBB, yaitu Armored Personnel Carrier ANOA dan Komodo, serta senjata api SS dari PT Pindad, dan seragam militer buatan swasta nasional. Yang keempat, dalam internal setting, pemeliharaan perdamaian ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat 10 tahun terakhir Indonesia, terutama TNI, dalam pandangan masyarakat internasional diduga adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum daerah operasi militer Aceh, tragedi Santa Cruz di Timur Timur, dan dugaan dalam keterlibatan penculikan aktivis sepanjang rezim Orde Baru berkuasa, sehingga dengan menurunnya citra TNI di mata dunia menjadikan suplai senjata dihentikan oleh beberapa negara dalam kerjasama dengan pertahanan Indonesia. Hingga melalui misi perdamaian inilah Indonesia membangun kembali citra TNI di mata dunia internasional. Selanjutnya, kajian melalui external setting, yakni alasan Indonesia menjalankan kebijakan ini dalam konteks internasional berupa partisipasi Indonesia, yang dimana partisipasi sangat penting dan konkret dari peran suatu negara dalam kontribusinya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Alasan lainnya juga yaitu dengan bergabungnya Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan Indonesia ikut berperan aktif dalam kancah internasional, salah satunya melalui kebijakan luar negeri ini. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan oleh negara Indonesia dalam mengirimkan pasukannya untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian internasional merupakan keputusan yang diambil berdasarkan metode internal dan external setting, yang dimana komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan latar internal dari keputusan luar negeri yang diambil. Oleh keputusan luar negeri tersebut, Indonesia ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengamalkan prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif.
Dan yang menjadi latar eksternal dari keputusan luar negeri Indonesia tersebut yakni keanggotaan Indonesia di dalam PBB. Karena pada dasarnya misi perdamaian ini juga merupakan misi di bawah naungan organisasi dunia yaitu PBB sendiri, yang dimana Indonesia ada di dalamnya.